Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yakni proyek biologi dengan judul Penghambat Sintesis Protein. Saya, Rula Agniana Uraisyah dengan NIM 444230030 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Anindita Amelia Putri dengan NIM 444230031. Saya Asma Indonesia dengan NIM 4444230034. Saya Sultana Sanika Roma dengan NIM 4444230041. Dan saya Retno Asih Nurjana dengan NIM 444230050. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penghambatan sintesis protein. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sintesis protein. Menurut KBBI, protein sendiri merupakan kelompok senyawa organik bernitrogen yang sangat penting bagi kehidupan. Bahan organik penyusunnya terdiri atas beribu-ribu asam amino yang merupakan bahan utama untuk pembentukan. Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi, proses penyalinan sebagian DNA akan terjadi. DNA terletak di nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak yang berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Lalu tahapan kedua adalah translasi. Tahap translasi merupakan sebuah proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Penghambatan sintesis protein. Nah, di sini ada hambatan-hambatan dari sintesis protein, yaitu penghambat sintesis protein merupakan suatu zat yang mengganggu proses terjadinya pembentukan protein baru di dalam sel. Menghambat sintesis protein berarti mengurangi akumulasi protein yang salah dilipat dalam sel, yang mengurangi terjadinya kerusak pada sel dan memungkinkan sintesis protein untuk kembali normal. Penghambat sintesis protein biasanya mengacu pada zat seperti obat antimikroba yang bekerja pada tingkat ribosom. Zat tersebut memanfaatkan perbedaan besar antara struktur ribosom prokariotik dan eukariotik yang berbeda dalam ukuran, urutan, struktur, dan rasio protein terhadap RNA. Perbedaan struktur ini memungkinkan beberapa antibiotik membunuh bakteri dengan menghambat ribosomnya tanpa mempengaruhi ribosom manusia. Mekanisme kerja dari antibiotik yang menghambat translokasi peptidil tRNA dari situs A ke P dan menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA dan mengakibatkan bakteri tidak mampu mensintesis protein yang dibutuhkan oleh bakteri untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, antibiotik menghambat sintesis protein. Antibiotik merupakan segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang memiliki efek untuk menekan atau menghentikan suatu proses biokimia.
sintesis protein di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Bakteri menggunakan protein sebagai sumber energi untuk berkembang. Bakteri harus terus-menerus menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka untuk menghasilkan bakteri baru. Sebagai contoh, protein baru terus diproduksi dalam proses yang melibatkan sintesis mRNA dan dari gen DNA, transkripsi, dan generasi protein selanjutnya dari template mRNA diterjemahkan. Karena proses ini sangat penting untuk pertumbuhan dan multiplikasi bakteri, mereka dapat ditargetkan oleh antibiotik. Antibiotik juga didefinisikan sebagai substansi yang bahkan di dalam konsentrasi rendah dapat menghambat pertumbuhan dan reproduksi bakteri dari fungi. Berdasarkan sifatnya, antibiotik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, antibiotik yang bersifat bakterisidal, yaitu antibiotik yang bersifat destruktif terhadap bakteri. Yang kedua, antibiotik yang bersifat bakteriostatik, yaitu antibiotik yang bekerja untuk menghambat pertumbuhan atau multiplikasi bakteri. Macam-macam antibiotik. Yang pertama, aminoglikosida. Semua obat golongan aminoglycosides dapat menghambat pembentukan protein bakteri. Organisme yang rentan memiliki oxygen dependent system yang membawa antibiotik melewati membran sel. Antibiotik diikat oleh 30S ribosomal subunit yang berperan dalam fungsi ribosom aparatus atau menyebabkan 30S subunit ribosom salah membaca kode genetik. Adapun beberapa golongan obat yang termasuk ke dalam golongan antibiotik aminoglosida yaitu streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin, tobramisin, netilmisin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada makrolida. Makrolida mencegah biosintesis protein bakteri dan biasanya diberikan untuk mengobati pasien yang sangat sensitif terhadap penisilin. Makrolida mengikat erat ke subunit 50S dari ribosom bakteri di lokasi yang menghalangi keluarnya peptida yang baru disintesis. Makrolida berfungsi dengan cara yang mirip dengan aminoglosida karena mereka menargetkan ribosom dengan mencegah produksi protein. Selanjutnya ada yang ketiga, tetrasiklin. Tetrasiklin ini termasuk antibiotika yang bersifat bakteriostatik. Tetrasiklin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dari kuman. Golongan tetrasiklin menghambat sintesis protein bakteri pada ribosomnya. Tetrasiklin ini berikatan dengan ribosom 30S dan menghalangi masuknya kompleks tRNA dari asam amino pada lokasi asam amino ribosom kompleks, sehingga menghambat pembentukan sintesis protein dan bakteri tidak dapat berkembang biak. Yang keempat adalah chloramphenicol. Chloramphenicol ini umumnya bersifat bakteriostatik dan merupakan antibiotik berspektrum sangat luas. Chloramphenicol ini mengandung 90,97,03% sampai 103,0% C11H12, Cl2, N2, dan O. Nah, chloramphenicol ini berikatan dengan ribosom 50S dan menghambat pengikatan asam amino baru pada rantai polipeptida oleh enzim peptidil transfase. Kemudian yang kelima ada klindomisin atau linkosamid. Jadi antibiotik ini berikatan dengan subunit 50S dari ribosom bakteri dan menghambat sintesis protein. Mekanisme kerja klindomisin sangat mirip dengan makrolida. Bahkan kerja keduanya tumpang tindih. Dengan demikian beberapa strain bakteri yang resisten terhadap eritromisin karena modifikasi ribosom juga resisten terhadap klindomisin.
Yang keenam, eritromisin. Eritromisin bersifat bakteriostatik, berikatan dengan ribosom 50S dan menghambat tRNA peptida dari lokasi asam amino ke lokasi peptida. Sintesis protein bakteri dihentikan setelah eritromisin berikatan secara irreversible dengan ribosom bakteri subunit 50S. Kesimpulannya, sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang berfungsi bagi sel-sel dalam tubuh yang diproses melalui rantai DNA dan RNA yang mengandung komponen-komponen penyusun asam amino. Adanya mekanisme penghambatan sintesis protein berfungsi untuk mengurangi akumulasi protein yang salah lipat dalam sel, yang mengurangi terjadinya kerusakan pada sel dan memungkinkan sintesis protein untuk kembali normal. Mekanisme penghambat sintesis protein dibantu oleh antibiotik aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin, dan glisiklin, kloramfenikol, likosamid. Mekanisme kerja dari antibiotik yang menghambat translokasi peptidil tRNA dari siklus A ke P dapat menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA dan mengakibatkan bakteri tidak mampu mensintesis protein yang dibutuhkan oleh bakteri untuk pertumbuhannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.